Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga setelah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut ini. Selanjutnya, mari kita diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Gambar pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Gambar kedua, bersama-sama menanam pohon. Gambar ketiga, patuh membayar pajak. Dan gambar keempat, menjaga keamanan di pos ronda. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Masyarakat bekerja bakti membersihkan lingkungan agar lingkungan bersih dan sehat. Masyarakat menanam pohon agar udara di lingkungan sekitar menjadi segar dan sehat. Masyarakat patuh membayar pajak agar pembangunan negara bisa terus berjalan. Serta masyarakat berjaga di pos ronda agar keamanan masyarakat tetap terjaga. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kebersihan lingkungan, taat membayar pajak, menjaga keamanan lingkungan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Beberapa cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan yaitu dengan ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, menanam pohon di pekarangan rumah, taat membayar pajak, serta ikut menjaga keamanan di pos ronda. Jika kamu memiliki jawaban lain, kamu bisa mendiskusikannya bersama teman dan gurumu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda bunyi masuk, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Mari perhatikan penjelasan berikut. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai.
Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apa judul teks pada bacaan tersebut? Bacaan tersebut berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Kata kuncinya adalah makna, proklamasi, dan Indonesia. Yang ketiga, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasi yang diperoleh adalah tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Yang dapat dilakukan dalam memaknai kemerdekaan adalah diantaranya dengan selalu menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mentaati peraturan yang ada. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kamu merasa kesulitan? Tuliskan yang sudah kamu pelajari. Tuliskan juga kesulitan jika kamu merasa kesulitan pada pembelajaran kali ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.